والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita masih, alhamdulillah, Allah SWT masih melimpahkan pada kita semua nikmat karunia-Nya, bil khusus nikmatul iman Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut dari pembahasan lalu. Terakhir dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ada hadis yang ke-37, yaitu tentang pahala kebaikan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini halaman 57. Halaman 57 hadis yang ke-37. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Rasul SAW fima yarwihi an rabbih, tentang apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya tabaraka ta'ala yang maha suci lagi maha luhur. Qala, berfirman Allah Ta'ala, bersabda Rasulullah SAW, inna Allah katabal hasanat wa sayyiat, sesungguhnya Allah telah menetapkan, menulis kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah telah menjelaskan hal itu. Faman hamma bi hasanatin, maka siapa orang yang berkeinginan terhadap kebaikan, falam ya'malha, lalu dia tidak sempat mengamalkan kebaikan tadi, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah tulis kebaikan itu di sisi Allah sebagai hasanah kamilah, satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilha, dan jika dia berkeinginan terhadap kebaikan lalu dia kerjakan kebaikan tadi, katabahallahu indahu asyra hasanat, maka Allah tulis kebaikan itu di sisi Allah 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsira, sampai pelipatan yang banyak. Wa in hamma bi sayyi'atin, sebaliknya siapa yang berkehendak untuk melakukan satu keburukan, falam ya'malha, lalu dia tidak mengamalkan keburukan itu, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah tulis bagi dia satu kebaikan. Kalau dia urung melakukan, tidak jadi melakukan keburukan, dia mengurungkan karena Allah, maka Allah tulis satu kebaikan. Wa in hamma biha, jika dia berkehendak dengan keburukan tadi, fa'amila, lalu dia mengamalkan memperbuat keburukan tadi, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah tulis hanya satu keburukan. Riwayat Bukhari dan Muslim, Bukhari Muslim fi sahihihima bi hadzal huruf, dengan kalimat lafaz seperti ini. Fanzur ya akhi wa fakanallahu ya ka'adhi ila azimi lutfillah, maka perhatikan wahai saudaraku kepada besarnya kelembutan Allah SWT, yang tidak melipatkan keburukan seperti halnya Allah melipatkan kebaikan. Dan kita sudah bahas sebagian daripada makna hadis ini, sampai kepada wa in hamma bisayyi'atin. Sekarang wa in hamma bisayyi'atin. Kita sudah bahas tentang pelipat gandaan, dan terkadang pelipat gandaan itu bukan hanya pada pahala tapi pada dosa di waktu-waktu tertentu atau bulan-bulan tertentu, seperti di bulan Ramadan. Maka jelas berbeda dengan melakukan kemaksiatan di luar Ramadan. Kemudian wa in hamma bisayyi'atin, kalau seorang itu berkehendak terhadap satu keburukan, dia berkehendak untuk melakukan daripada keburukan, wa in hamma bisayyi'atin, ini falam ya'malha, lalu dia tidak sempat melakukan keburukan tadi yang sudah dia niatkan, sudah dia tekadkan,
maka Allah tulis di sisi Allah itu satu kebaikan. Ini dalil bahwa azm atau tekad itu tidak ditulis. Ya. Kemudian dan Imam Subuki sebagaimana juga Imam Ghazali menjelaskan di Ihya-nya bahwa amal hati itu atau ada yang pada apa yang ada pada hati itu ada 5. Ada namanya hajis. Hajis yakni ketika terbetik satu lintasan hati, terbetik, tercetus dalam hati itu satu keinginan. Itu namanya al-hajis, keinginan yang baru terbetik. Terus ada lagi khotir atau khawatir. Itu yang terlintas dalam hati. Ya. Hajis itu terbetik begitu saja, ya. Atau awal terbetiknya maka disebut hajis. Kemudian terus perasaan tadi atau keinginan tadi terus terlintas dalam hati. Ini namanya disebut khawatir atau lintasan batin. Ada hajis, terbetiknya keinginan. Ada khawatir, terlintasnya terus keinginan itu pada hati. Dan ada hadithun nafas. Hadithun nafas ini bisikan jiwa, yaitu mulai hati itu mulai agak menanggapi lintasan tadi. Mulai timbul keraguan, saya melakukan apa enggak, ini melakukan apa enggak. Itu namanya hadithun nafas, bisikan jiwa. Kemudian baru yang keempat itu namanya ham, kehendak, niatan. Nah, ham ini kalau hadithun nafas itu mulai ragu antara melakukan apa tidak, yang sesuatu yang terbetik tadi. Kalau ham itu sudah mulai ada kecenderungan untuk melakukan, itu namanya ham. Kemudian ham itu berubah menjadi azam, yaitu tekad. Ya, ini ham dan azam ini yang berkaitan dengan niat nanti. Ini yang dihisap. Adapun yang sekedar terbetiknya sesuatu dalam hati itu tidak dihisap, karena itu di luar ikhtiar kita. Tiba-tiba terbetik begitu saja keinginan. Juga terlintasnya keinginan terus. Selama kita tidak menanggapi lintasan batin itu, kita tidak dihisap. Khawatir. Begitu juga hadithun nafas, selama masih kita ragu, belum dihisap. Tapi ketika sudah ada kecenderungan, nah ini mulai, nah itu yang dikatakan tadi, in hamma bisayyi'atin. Makanya tapi disitulah yang Imam Nawawi katakan, coba kau perhatikan kepada lutfullah, kepada kelembutan Allah. Allah cuma mengganjar, ya kan, niat kebaikan itu saja sudah diganjar. Tapi niat keburukan tidak Allah tulis sampai dilakukan. Itu termasuk kelembutan Allah kepada kita. Coba disamakan, belum lagi pelipat gandaan. Terbetiknya kebaikan itu pun ditulis itu langsung dilipat gandakan 10 minimal. Masih disitu ditambah yang sudah kita bahas kemarin, bisa 700 sampai kepada 700 kali lipat. Tapi niat keburukan tidak ditulis, kalaupun dilakukan itu cuma 1. Tidak dilipat gandakan. Itu kan kemurahan Allah. Coba kita bayangkan, semuanya sama. Kesalahan juga dilipat gandakan. Mendani ya, kalau kesalahan tidak dilipat gandakan, salah terus. Umpamanya dilipat gandakan, tambah habis. Kebaikannya pun tidak sebanding. Tidak dilipat gandakan saja mungkin bisa jadi sama kesalahan kita sama ketaatannya. Itu padahal tidak dilipat gandakan. Apalagi dilipat gandakan. Atau sama-sama, atau sebaliknya, kebaikannya tidak dilipat gandakan, begitu juga kesalahan tidak dilipat gandakan, ya sudah habis. Jadi kebalikannya. Ya. Jadi baik itu kemungkinan
kejelekannya dilipat gandakan juga seperti kebaikan, dia akan habis. Atau kemungkinan kebalikannya, yaitu kebaikan itu juga tidak dilipat gandakan seperti keburukan, juga hanya seri, ya juga itu akan habis. Karena terus terang lebih banyak salahnya kita, banyak terpelesetnya daripada. Jadi jelas bahwa yang dikatakan, loh kok kan amal hati katanya dikatakan lillahi ma bisa wa in tubdu ma fi anfusikum yuhasibkum billah fayaghfiru ma yasha. Maka menurut kata Imam Ghazali, ini saya cuma menukil di Ihya di kitab Ajaibul Qalb, bab tentang keajaiban hati dalam Ihya Ulumuddin. Beliau juga membagi amal hati itu kepada 5 tadi. Makanya seolah-olah ada beberapa Quran atau hadis yang seolah-olah bertentangan. Di sisi lain amal hati itu ada yang mengatakan tidak ditulis, tapi di sisi lain kok ditulis. Maka yang tidak ditulis itu amal hati hanya berupa lintasan. Kalau itu masih berupa lintasan perasaan belum ditanggapi oleh kita, maka itu tidak termasuk yang dihisap. Tapi kalau sudah itu dikuatkan sama kita, ditanggapi lintasan keretek hati itu kita tanggapi, bahkan kita cenderung untuk mau melakukannya, nah ini mulai di situ. Makanya dikatakan, maka menurut pendapat ini, maka ayat lillahi ma fis samawati wa fil ardi tubdu ma fi anfusikum, jika kalian menampakkan apa yang ada pada hari jiwa kalian, ma fi anfusikum au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, yuhasibkum billah, Allah akan tetap menghisap kalian. Maka menurut pembagian amal hati tadi, berarti ayat ini tidak dinasakh. Ayat ini tidak dibatalkan hukumnya, tetap. Yang kamu sembunyikan, yang kamu tampakkan tetap akan dihisap. Maksudnya dihisap selama sudah menjadi sudah menjadi tekad. Yang kamu sudah condong kepada mengerjakan, itu sudah mulai dihisap. Kalau sebelumnya sekedar keretek, baru muncul, terbetik, atau baru melintas, sudah terbetik tapi terlintas berkali-kali dalam perasaan kita, tapi enggak kita tanggapi, itu tidak dihisap. Ya. Maka dari situ jelas bahwa dalil-dalil yang mengatakan sebagian amal hati dihisap, kok sebagian lagi dalil mengatakan amal hati tidak dihisap, itu jelas ayat atau hadis seperti itu tidak bertentangan. Tapi amal hati yang dimaksud berbeda. Yang tidak dihisap itu apa, yang dihisap itu apa. Itu sama-sama amal hati. Kemudian wal asal bimana ana yuktub alif fi'il wahdah. Mana qauli wahidah. Maka yang paling sahih di situ dikatakan kalaupun dia melakukan daripada apa? Keinginan buruk tadi, belum melakukan imhamma bisayatin, dia masih berkeinginan keburukan, lam ya'malal, dia belum melakukannya, kata Allah indahu hasanah, maka Allah tulis di sisi Allah itu satu kebaikan. Wa min hadza yu'lam lakum fi hadits malam tatakal wa ta'mal bih. Maka dari sini dikatakan bahwa sabda beliau SAW tentang bisikan hati yang belum dihisap itu tadi, malam tatakalam, selama kamu belum mengucapkan dengan apa yang terbisik dalam hatimu itu, au ta'mal bih, atau selama kau belum melakukan apa yang terbetik dalam hati itu tadi. Kemudian ada dikatakan bahwa syarat Allah tidak menghisap hadithun nafsi tadi yang masih berupa keraguan antara mengamalkan dan tidak mengamalkan. Syaratnya itu selama dia tidak membicarakan apa yang tersimpan tadi itu yang masih berupa keraguan dan tidak mengamalkan. Tapi kalau sudah mengamalkan, mengucapkan, ya jelas kena hisap. Karena berarti sudah betul-betul terlontar dalam bentuk wujud zahir berupa ucapan atau perbuatan. Ya. Kemudian amal azam, adapun azam sudah jelas
ulama bersepakat bahwa azam tekad itu tadi untuk yang sudah dikuatkan tuh jadi tetap dihisab seperti yang dikatakan di situ, dihisab dengan satu ya. Kalau dia meninggalkannya karena Allah maka ditulis satu kebaikan, kebaikan. Dan itu dari situ jelas bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua muslim bertemu dengan dua pedangnya, maka yang terbunuh dan yang membunuh sama-sama di neraka. Maka kaget sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, qatil wal maqtul." Ini yang membunuh, bagaimana yang terbunuh kok juga di neraka? Dibilang innahu kana harisun ala qatli sahibi. Dia tadi sebetulnya ketika sudah mau nyerang, itu dia sudah mau membunuh temannya, tapi nggak kesampaian, dia dulu terbunuh. Tapi dia sudah menyimpan niat untuk membunuh temannya. Nah, dari situ nyata makna hadis ini. Karena sudah berazam, sudah bertekad, cuma keduluan, dasar sial hanya dia yang terbunuh dulu. Tapi dia meninggal, naudzubillah, dalam keadaan sudah menyimpan niat untuk membunuh daripada temannya. Maka dua-duanya berada dalam neraka. Begitu juga sepakatnya ulama dihisabnya amal batin berupa apa? Iri, dengki, kesombongan, ujub. Itu dihisab. Ya, itu dihisab. Padahal itu kan amal hati. Tapi sudah diazamkan. Iri itu di batin, kadang tidak ditampakkan. Kadang dia tampakkan, kadang dia bisa memendam sifat irinya tadi sehingga tidak nampak. Tapi tetap dosa dengan dia iri itu tadi. Dengan sifat batin yang dia tidak terima, Allah memberikan sesuatu kepada temannya atau orang lain, itu sudah seolah-olah dia protes. Gitu. Kepada pangeran gitu. Tapi selama masih baru lintasan belum dia tanggapi sebagai sifat iri, itu belum dihukumi karena masih berupa lintasan perasaan. Dan memang kata maksud Ihya tentang ketika membahas sifat hasud itu, memang manusia itu cenderung begitu. Cenderung dia ada namanya lintasan, ada ini terus terlintas. Yang betul itu adalah dia tepis lintasan itu, jangan dia benarkan. Merasa tidak suka, itu kadang manusiawi. Selama itu masih bentuk lintasan batin, bukan yang ditanggapi. Kalau dia mengiyakan lintasan batin itu untuk diperturutkan sifat irinya, ini yang kemudian dihisab. Sebenarnya sikap kesombongan. Katanya Imam Ghazali, setiap orang itu berpotensi untuk mengatakan ana rabbukumul a'la, cuma dia tidak dapat kesempatan untuk itu. Orang itu kan kepingin diakui, egonya itu ada setiap manusia. Tapi selama itu masih lintasan, belum betul-betul bentuk yang sudah dikuatkan oleh perasaan kita, itu masih tidak dihisab. Tapi ketika kita menanggapi perasaan itu, oh iya ya, dia tanggapi dengan dia menyombongkan diri, berarti dia sudah sengaja dengan azam itu. Nah, itu baru kemudian dihisab sebagai sifat kesombongan dan sebagainya tadi itu. Maka wala thumaina taubat wajib fauran. Dan termasuk dikatakan bahwa taubat itu wajib secara seketika kaitannya dengan keburukan ini. Dan termasuk daruratnya taubat itu adalah azam untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan. Ya. Wa ta'azam alaikum la yatubu minna fadhakum taubah. Maka ketika orang itu sudah berazam bakal kembali lagi kepada kemaksiatan, berarti ini sudah melawan syarat taubatnya. Maka naudzubillah dia bisa jadi ya, dihisab itu azamnya, tekadnya tadi, karena menyimpan tekad untuk kembali kepada kemaksiatan ketika ada kesempatan lagi. Ya. Ada gelagat KPK mau datang taubat dari korupsinya. Tapi masih nyimpen, seandainya ini tidak ada, nanti saya mau kembali lagi. Nah, itu kan berarti sudah ada azam, ada tekad. Ini dihisab juga. Kemudian dikatakan tentang masalah wahamma biha. Di sini juga ada satu pembahasan tentang hamma biha,
yang terjadi pada pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sallallahu ala nabiyina wa alaihi wasallam. Kemudian yang mana kata Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, sebetulnya tidak, kan di situ Nabi Yusuf kan diceritakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih. Sungguh istri Azizu Misra itu, ibu angkat Yusuf itu hammat bi, kepingin kepada Yusuf, ada keinginan untuk melakukan yang tidak senang kepada Yusuf atau kesenangan pada Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun hamma biha laula, seandainya dia tidak melihat burhan Rabbih. Maka menurut Ibn Abi Hatim, sebetulnya Yusuf itu tidak ada ham untuk melakukan keburukan. Apa dalilnya? Karena di situ dikatakan wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih, dan Yusuf kepingin kepada istrinya Azizu Misra tadi, ya, saya tidak sebut Zulaikha karena itu riwayat Israiliyat. Terserahlah Zulaikha, terserah. Itu riwayat Israiliyat, bukan hadis. Jadi saya sebut Imra'atul Aziz, karena begitu Quran menyebut Imra'atul Aziz, istrinya pembesar Mesir. Walaqad hamma biha wa hamma biha, dan Yusuf itu karena kalimatnya itu di ayat itu wa hamma biha, Yusuf itu kepingin kepada Imratul Aziz laula ara'a burhana rabbih, seandainya Yusuf tidak melihat bukti dari Tuhannya. Artinya karena Yusuf melihat bukti dari Tuhannya, maka dia tidak ada keinginan untuk itu. Apa burhan yang dimaksud ini? Macam-macam tafsiran kalau antum buka tafsir. Yang dimaksud laula ara'a burhan, apa burhan yang dimaksud? Sebagian riwayat mengatakan burhan yang dimaksud adalah bayangan seolah nampak ayahnya Yakub yang melarang Yusuf. Seolah Yusuf itu nampak kepada ayahnya, itu Yakub alaihissalam. Atau ada tafsiran-tafsiran lain. Yang dari situ Nabi Yusuf tidak jadi kepada hamma biha tadi. Jadi walaqad hammat bih, sungguh istrinya pembesar Mesir itu kepingin pada Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf kepingin kepadanya seandainya saja tidak melihat. Artinya Yusuf tidak kepingin. Seandainya tidak melihat itu mungkin muncul sebagaimana ya namanya manusia, ya kan? Ya Nabi kan juga manusia tapi enggak tete, ada koma, bukan seperti manusia biasa basyarun lakal basyar, para anbiya itu alaihissalam. Tapi namanya manusia kan, kalau seandainya tidak ada bukti daripada burhan dari Allah Ta'ala, dia sebagai manusia biasa mungkin bisa jadi terbetik. Tapi ketika itu ada burhan dari Allah, maka tidak jadi daripada hamma biha itu. Karena laula, kan dikatakan laula, seandainya tidak melihat burhan dari Tuhannya, pasti Yusuf pun akan lahamma biha, pasti dia akan kepingin. Kemudian lakinnahu lam yahumma, akan tetapi Yusuf pun tidak ada keinginan karena melihat burhana rabbih, bukti dari Tuhannya. Maka walhamul waqiminu bima'na haditsun, maka ham di sini menurut para ulama itu bukan ham dengan makna azam di kaitannya sama Yusuf tadi. Itu berarti ham di situ maknanya haditsun nafas, masih berupa bisikan jiwa yang antara iya dan tidak, antara 50% melakukan atau tidak. Maka itu diampuni. Kalau masih berupa haditsun nafas, bisikan jiwa antara melakukan dan tidak, itu masih diampuni. Kalau dia masih ada kesempatan untuk dia mengurungkan, dan itu diampuni, tidak dihisap. Dan kalau sudah berazam, ini yang kemudian dihisap. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Riwayat Muslim ba'da wahidah. Dalam riwayat Muslim itu adalah setelah ba'da wahidah, setelah kalimat hasanah wahidah itu dalam riwayat Muslim ada tambahan wa mahahallah, Allah akan menghapus, wala yuhlik 'ala Allah illa halik, wala yuhlik 'ala Allah illa halik, dan tidak akan binasa di sisi Allah kecuali orang yang sudah binasa. Maksudnya apa? Tidak binasa setelah karunia Allah yang besar ini berupa pelipat gandaan kebaikan saja tanpa melipat gandakan keburukan. Setelah karunia yang besar ini, maka tidak akan binasa kecuali orang yang betul-betul memang dasar
Orang itu kebangetan. Alhamdulillah min dzalik. Kita berlindung dari terus kebangetan sudah. Sudah Allah kasih gini masih binasa. Alhamdulillah. Padahal sudah Allah lipat gandakan cuma kebaikannya saja. Keburukan tidak dilipat gandakan. Masih binasa juga. Maka halik, betul-betul orang itu orang yang binasa. Wala yahliku 'ala Allah illa halik. Dan tidak akan binasa di sisi Allah kecuali orang yang betul-betul binasa setelah karunia Allah yang besar ini tadi. Ya. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, wailun liman ghalabat wahadatuhu asyaratihi. Celakalah orang yang menang 1 poinnya terhadap 10 poin. Maksudnya menang, maksudnya lebih banyak 1 poinnya kemaksiatan melebihi 10 poinnya kebaikan. Itu orang celaka, kata Abdullah Mas'ud. Sudah Allah lipat gandakan kebaikan, keburukannya tidak lipat gandakan. Masih yang 1 ini masih bisa ngalahkan yang 10 dilipat gandakan. Itu berarti alhamdulillah, itu berarti orang yang celaka. Ya. Dalam hadis yang marfu kepada Rasul SAW diriwayatkan halaka man ghalaba wahiduhu asyran. Celaka orang yang satunya bisa mengalahkan 10-nya. Maksudnya satu-satunya kejelekan itu bisa mengalahkan 10. Karena 1 ditumpuk juga jadi banyaknya mengalahkan yang 10 dari kebaikan. Ini naudzubillah, ini orang yang celaka. Ini dikatakan dalam riwayat yang lain daripada Imam Ahmad bin Hanbal ya, radhiyallahu an. Beliau mengatakan la yada'u, meriwayatkan satu hadis, la yada'u ahadukum ayya'mala lillahi alfa hasanah hina yusbih. Janganlah seorang dari kalian membiarkan kesempatan untuk melakukan kebaikan ketika dia pagi 1000 kebaikan. Jangan meninggalkan seorang dari kalian kesempatan untuk melakukan 1000 kebaikan ketika pagi hari. Apa itu kata Rasul? Dia ucapkan subhanallah bihamdi mi'ata marrah. Dia ucapkan subhanallah bihamdi 100 kali. Faina alfu hasanah. Karena yang itu dibagi dengan 10 berarti menjadi 1000 kebaikan. Faina ulan ya'mala insyaallah mithla dzalika fi yaumi min adz-dzunubi. Wa yakun ma'amila bin khairin siwa dzalika wafiran. Sebab sesungguhnya orang yang mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali tadi, dia tidak akan mengamalkan insyaallah pada hari itu, tidak akan mengamalkan dosa pada hari itu, dan apa yang dilakukan dari kebaikan akan ditulis penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi 100 kali. Dan itu diwiridkan di akhir Wirdul Latif 100 kali subhanallah bihamdi dan 100 kali subhanallah azim wa bihamdi. Selain juga subhanallah alhamdulillah akbar, juga ditambah kalau subhan la ilaha illallah syarikalah dan mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu khusus pagi, itu la ilaha illallah syarikalah. Yang pagi sore itu subhanallah bihamdi wa bihamdi 100 kali pagi, 100 kali sore. Masing-masing juga subhanallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. 100 kali pagi, 100 kali sore. Maka ini adalah satu hadis yang kita bahas. Ini adalah suatu hadis yang mulia, yang mengumpulkan macam-macam kebaikan. Itu berupa keterangan tentang kadar kebaikan dan keburukan yang Rasul SAW jelaskan. Rasul telah menjelaskan bagaimana Allah memberi karunia kepada hambanya dengan melipat gandakan daripada kebaikan dan tidak melipat gandakan daripada amal keburukan. Dan dikatakan bahwa di sini dengan hadis ini ada pembenaran terhadap pendapat, pembetulan atau koreksi terhadap pendapat yang mengatakan bahwa malaikat itu mencatat langsung apa yang dikereteki oleh hamba tadi berupa kebaikan atau keburukan, atau para malaikat itu mengerti itu. Kemudian tapi kata Ibn Hajar as-shawab, pendapat yang benar memang malaikat itu bisa menulis daripada ham tadi, niat itu dengan ilham dari Allah SWT, atau kasyaf, penyingkapan
daripada hati manusia itu kepada para malaikat sehingga mereka bisa mencatat niat-niat daripada hamba itu tadi. Ya. Sehingga dalam riwayat itu ada orang yang mendapati banyaknya kebaikan. Ya Allah, saya tidak pernah merasa mengamalkan ini semua. Apa ini? Amal dari mana? Saya tidak pernah merasakan mengamalkan. Dia bilang itu niat-niatmu yang baik dulu itu. Ya terus bukan berarti ya cuma wis ngono niat tok ae. Iki akeh tunggale. Ya. Fandur ya akhi, maka lihatlah wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka, semoga Allah memberi kita taufik, pertolongan kepada kebaikan, ila azimi lutfillah, kepada besarnya kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Besarnya kelembutan Allah yang mana Allah melipat gandakan kebaikan dan tidak melipat gandakan daripada keburukan. Wa ta'amal hadil alfaz, renungkanlah lafaz-lafaz itu tadi yang Allah sebutkan tadi, yang Rasulullah SAW sebutkan tadi. Falilhamdu wal minnah, maka hanya bagi Allah lah segala puji dan bagi Allah lah segala nikmat. Ya, itu bukan karena kepantasan kita, namun karena kemurahan Allah Ta'ala subhanahu la nuhsi tsana'an alaihi. Yang maha suci Dia, yang mana kita tidak bisa menghitung pujian sanjungan kepada Allah sebagaimana Dia menghitung pujian pada dirinya sendiri kepada zatnya. Wabillahi taufik, dan hanya di tangan Allah lah at-taufik, pertolongan untuk melakukan ketaatan. Allahu a'lam bis-shawab. Bahkan dikatakan tentang masalah ujian ini warid di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Sayyidina Abdullah bin Umar, bahwasanya orang yang mengucapkan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala puji, kama yanbaghi li jalali wajhik, sebagaimana layak untuk keagungan zatmu, wa li 'azimi sultanik, dan layak untuk keagungan kekuasaanmu. Maka siapa yang mengucapkan itu tadi, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, ya, maka Allah akan memanggil malaikatnya, menyeru kepada malaikatnya, berfirman Allah pada malaikat-malaikat itu, da'uli kitabata hadza, tinggalkan wahai malaikatku akan penulisan terhadap pujian hambaku tadi itu, ya Rabbana lakal hamdu. Jangan kau tulis pujian itu, sebab kalian tidak akan mampu untuk menghitung pahala yang dihasilkan dari pujian hambaku itu tadi. Maka itu masuk doa dari para sholih selalu dibuka dengan itu. Rabbana hamdan yuwafi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahu a'lam bis-shawab. Surah Al-Fatihah.